Setiap umat muslim diwajibkan untuk mereka mempercayai adanya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu padang mahsyar. Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran alam semesta beserta isinya, sekaligus menjadi tanda bahwa kehidupan di dunia telah berakhir. Sedangkan padang mahsyar merupakan tempat di mana semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempat tahapan perhitungan amal. Nantinya, manusia akan melanjutkan perjalanan menuju surga atau neraka, sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Tempat ini pula digambarkan sebagai tanah lapang yang luas dan panas. Tidak ada satupun tempat orang bisa untuk berteduh. Bahkan, dari beberapa riwayat dijelaskan bahwa jarak antara matahari dengan kepala manusia adalah 1 mil. Pada hari kiamat, matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. Lalu mereka bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya. Ada yang berkeringat hingga lututnya. Ada yang berkeringat hingga pinggang. Dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringat. HR Muslim. Gambaran yang sangat menyeramkan bukan? Tapi, percayailah hal itu karena jika kamu mempercayainya, maka kamu juga percaya dengan adanya hari akhir. Semenyeramkannya gambaran soal padang mahsyar. Kelak akan ada orang-orang yang berbahagia, karena dinaungi oleh naungan arsy Allah. Artinya, mereka akan dinaungi yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari berbagai sumber, setidaknya ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Siapakah mereka? 1. Orang yang rajin bersedekah. Bersedekah memang bukan wajib hukumnya. Akan tetapi selama manusia yang hidup di dunia, setidaknya harus bersedekah sebagai bentuk amalan yang akan mengantarkannya ke surga. Bahkan, orang yang rajin bersedekah masuk dalam salah satu golongan orang yang dinaungi saat berada di padang mahsyar. Artinya, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya, hingga perkara di antara manusia diputuskan. HR Ahmad 2. Pemimpin yang adil. Dalam hal ini, orang yang memiliki kekuasaan besar, seperti raja, presiden, atau lainnya, mereka haruslah menjadi seorang yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Sad ayat 26, yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa, di muka bumi. Maka berilah keputusan, perkara, di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." 3. Hidup untuk beribadah. Golongan selanjutnya adalah umat muslim yang hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang menjalani hidup seperti itu lebih menyukai perbuatan baik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari perbuatan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 13, yang artinya, "Kami kisahkan kepadamu, Muhammad, cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk." 4. Orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nah, golongan ini adalah laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya, barang siapa yang selalu memasukinya, berarti ia telah bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun, selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. 5. Dua orang yang mencintai Allah akan dipertemukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. 6. Orang yang berzikir di waktu sunyi. Nah, selanjutnya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sunyi, atau mengasingkan diri sendirian, hingga tidak terasa kedua matanya basah karena menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. 7. Seorang laki-laki yang menolak diajak berzina karena takut kepada Allah. Golongan terakhir ini, mungkin dalam kehidupan nyata lebih banyak perempuan yang diajak untuk berzina oleh laki-laki. Sebaliknya, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka, laki-laki yang menolak berzina, pada hari perhitungan kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naziat ayat 40-41, yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Sahabat TV Jantung, itulah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari perhitungan kelak. Semoga kita masuk dalam golongan tersebut ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya.